Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Risa Ismia dengan nomor NIM 21050974 Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai sejarah dan perkembangan internet untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Selamat belajar! Yuk cari tahu dan pelajari sejarah dari perkembangan internet. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari internet. Secara harfiah, internet dapat diartikan sebagai kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain ke dalam sebuah jaringan, atau sebagai perpustakaan besar yang memuat berbagai informasi dunia. Sedangkan menurut para ahli di bidang informasi teknologi, internet merupakan suatu bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang dapat memberikan pelayanan berupa informasi dalam bentuk sajian lengkap. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari internet, intranet, dan juga ekstranet. Penjelasan dari intranet. Intranet merupakan jaringan teknologi informasi yang lebih privat daripada internet. Melalui intranet, pengguna dapat menciptakan ruang kerja digital yang terpusat pada orang tertentu. Percakapan, alat, dokumen, dan proyek dalam suatu instansi atau perusahaan. Intranet juga dapat difungsikan sebagai media yang menjembatani pegawai dengan informasi yang dibutuhkan mereka. Selanjutnya adalah penjelasan dari ekstranet. Ekstranet merupakan jaringan yang lebih luas dibanding intranet. Jaringan ini dapat diakses tidak hanya oleh pihak internal perusahaan, akan tetapi juga pihak lain yang berafiliasi atau bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Ekstranet juga berperan penting dalam memuluskan komunikasi pribadi, kolaborasi, dan berbagi data antar organisasi. Perbedaan secara umum internet, intranet, dan juga ekstranet adalah: internet merupakan jaringan yang dapat diakses secara global, berbeda dengan intranet yang hanya dapat diakses dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi. Sementara itu, ekstranet merupakan gabungan dari beberapa jaringan intranet. Selanjutnya, kita akan membahas tahun sejarah dan perkembangan dari internet. Yang pertama, pada tahun 1969. Yang kedua, pada tahun 1980. Dan yang ketiga, pada tahun 1986. Dan keempat, pada tahun 1993. Sejarah internet pada tahun 1969. Internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau disebut ARPA. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Selanjutnya, sejarah internet pada tahun 1980. Pada tahun 1980 ini, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dengan tujuan untuk menghubungkan sejumlah jaringan yang tersebar di beberapa negara. Selanjutnya, sejarah internet pada tahun 1986. Seiring berjalannya waktu, jaringan internet semakin berkembang pesat terlebih setelah diluncurkannya standar protokol TCP atau IP. Sejak itu, Amerika Serikat membentuk suatu badan riset yang dikenal sebagai pengganti peran ARPANET, yaitu National Science Foundation Network atau NSFNet. NSFNet menghubungkan sejumlah jaringan yang tersebar di beberapa negara. Selanjutnya, sejarah internet pada tahun 1993. Pada tahun 1993 ini, setiap sistem komputer yang terhubung ke internet harus memiliki alamat IP atau nama domain berupa simbol numerik atau format tertentu sebagai tanda pengenal.
Berawal dari pengaturan inilah, layanan pendaftaran nama domain bernama Inter.nic didirikan. Selanjutnya, kita akan membahas tahun sejarah perkembangan internet di negara Indonesia. Yang pertama pada tahun 1980-an, yang kedua pada tahun 1992 sampai 1994, yang ketiga pada tahun 1995, yang keempat pada tahun 2014, yang kelima pada tahun 2021 sampai 2022. Sejarah internet pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama kali masuk di negara Indonesia. Saat itu, jaringan tersebut melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut 10 November, dan Universitas Terbuka. Selain itu, jaringan dengan fasilitas dial-up ini dikenal dengan istilah UNINET. Jaringan ini tidak berkembang dengan baik karena faktor infrastruktur yang tidak mendukung. Meskipun begitu, pengupayaan untuk menghadirkan internet di tanah air negara Indonesia tidak pernah berhenti. Selanjutnya, perkembangan internet pada tahun 1992 sampai 1994. Periode pengembangan internet di Indonesia terus dilakukan. Beberapa nama besar turut berjasa dalam pengembangan ini. Di antaranya M. Samik Ibrahim, Muhammad Ihsan, Suryono Adi Sumarto, Robi Subiakto, Firman Siregar, Putu, Adi Indrayanto, dan Ono W. Purbo. Sejak saat itu, perkembangan internet di Indonesia berangsur membaik. Selanjutnya pada tahun 1994, muncul layanan ISP pertama dengan nama IPTechNet. Selanjutnya, sejarah internet pada tahun 1995. Pada tahun 1995, akses internet di Indonesia semakin meluas. Bahkan, Indonesia mampu mengikuti tren dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya dengan kehadiran penyedia layanan internet untuk semua kalangan seperti IndiHome dari PT Telkom Indonesia atau Persero. Selanjutnya, perkembangan sejarah internet pada tahun 2014. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet pada tahun ini di Indonesia sudah mencapai lebih dari 88 juta orang. Semakin canggih dan terjangkaunya akses teknologi, maka semakin tinggi pula penggunaannya. Selanjutnya, perkembangan internet pada tahun 2021 sampai 2022. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, mengalami kenaikan signifikan dari pengguna internet di Indonesia, yaitu mencapai 210 juta orang. Jumlah diprediksi akan semakin bertambah di tahun 2023 seiring dengan pergantian tren dan pemutakhiran teknologi masa kini. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat dan fungsi dari internet. Yang pertama, internet sebagai sumber informasi, edukasi, dan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa internet telah menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, internet mampu menghubungkan sejumlah perangkat di dunia yang mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Yang kedua, internet sebagai media hiburan. Jaringan canggih ini telah menyediakan berbagai macam bentuk file, seperti tulisan, foto, video, audio, hingga game online untuk diunggah atau diunduh di berbagai platform hiburan digital yang tersedia. Yang ketiga, internet sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi. Seperti sudah hadir aplikasi e-commerce yang tidak hanya memudahkan penjual tapi juga pembeli dalam bertransaksi. Pembahasan selanjutnya adalah dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Yang kedua, transaksi bisnis dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, tidak ada halangan jarak dan waktu untuk berkomunikasi. Keempat,
memudahkan pekerja untuk bekerja secara jarak jauh. Yang kelima, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan umum termasuk layanan pemerintah. Yang keenam, banyak konten hiburan yang bisa diakses melalui berbagai platform digital. Yang ketujuh, dapat mengenal budaya baru tanpa harus repot pergi ke tempat budaya tersedia berasal. Yang kedelapan, membuat atau membuka kesempatan untuk menghasilkan karya, baik berupa tulisan, foto, video, dan sebagainya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.